Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nidar Pratini dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas masalah seputaran Islam dan muslimah tentunya. Nah, pada episode kali ini pemirsa, saya akan hadir dengan mengangkat tema meniti indahnya jalan dakwah. Dan tentunya untuk membahas tema kali ini saya tidak hadir sendiri. Di studio bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Jenny Jasmar. Beliau adalah seorang founder dari Darul Quran Nuruz Zaini Lampung, dan juga beliau adalah seorang pengisi majelis taklim di berbagai wilayah di Bandar Lampung. Nah, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, ada baiknya kita sapa dulu beliau yang sudah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah. Bagaimana kabarnya Ustazah pada siang hari ini? Alhamdulillah, tapi di rumah kekurangan air, Mbak. Debit airnya sudah menurun. Iya, sepertinya kita sedang dilanda kemarau ya Ustazah ya. Iya. Cuacanya juga terik sehingga debit airnya berkurang. Ustazah. Iya, betul. Iya. Nah, baiklah Ustazah, pada tema kali ini kita akan mengangkat tema meniti indahnya jalan dakwah nih Ustazah. Nah, ini menarik sepertinya ya, sangat menarik karena biasanya dakwah itu hanya sekedar saja ya, hanya beberapa orang saja. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya itu adalah dakwah itu sendiri apa, dan searjen apa sih dakwah itu bagi umat Islam pada saat ini, Ustazah? Ya, dakwah itu adalah sebuah kewajiban ya bagi seluruh umat manusia. Nah, tapi ketika kita ditanya nih oleh Mbak Nidar misalkan nanya ke saya gitu, ketika bukti cinta kita kepada sesama ya, kepada kekasih hati, kepada suami ataupun sesama manusia lah gitu, apa sih gitu loh? Apakah dengan seikat bunga gitu kan, atau hadiah mewah, mobil mewah, rumah mewah, ataupun investasi dolar, misalkan tabungan ya, ataupun misalkan pulau dan seisinya. Apakah itu bukti cinta kita kepada sesama gitu ya, kepada orang-orang yang kita cintai? Nah, dakwah ini adalah sebuah kewajiban, dikaitkan dengan tadi. Dakwah itu adalah cinta, gitu kan? Nah, bukti cinta kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita atau sesama manusia, bahkan sama manusia ya, tidak hanya seiman saja, itu dalam pandangan Islam adalah tadi merupakan kewajiban. Iya, merupakan kewajiban. Kenapa? Karena ya itu tadi kan, kalau kita mencintai orang-orang ya, terus sayang sama sahabat, sama saudara seiman gitu, yang pasti kita itu akan memberi yang terbaik, memberikan dia sesuatu untuk membuat dia bahagia kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, dalam pandangan Islam gitu ya, bukti cinta kita kepada yang terkasih atau kepada saudara seiman, bahkan kepada sesama manusia ini adalah dengan berdakwah gitu. Nah, soalnya apa? Dakwah itu ya mampu untuk tetap senantiasa kita itu berada di dalam jalannya Allah, di jalan kebenarannya Allah gitu. Jadi dengan dakwah kita akan mengingatkan gitu kan, akan menyampaikan ya, saling mendoakan kan gitu dengan berdakwah seperti itu. Dan kemudian dengan dakwah juga manusia itu akan bahagia. Bahagianya tidak hanya sebatas di dunia saja, tapi juga ke akhirat gitu. Jadi dengan dakwah ini kita akan ditunjukkan jalan untuk kebahagiaan yang hakiki gitu. Jadi tidak hanya sebatas kebahagiaan kita di dunia, tetapi itu sampai ke yaumil akhir nanti. Dan kemudian karena dakwah ini wajib, penting gitu ya, jika kita abaikan maka kita sama saja tidak peduli dengan orang-orang yang kita kasih tadi, sama saja kita tidak peduli dengan orang-orang gitu. Kenapa? Karena kalau tidak berdakwah, kalau kita membiarkan mereka terlena dalam kemaksiatan, ya berarti kita menjerumuskan orang-orang yang terkasih itu untuk masuk ke dalam jurang api neraka. Maka pentingnya di sini kita itu harus berdakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya dilakukan oleh yang keluaran pondok, misalkan kan seperti itu ya, atau dia harus
sebagai ustadzah gitu ya, itu sebenarnya tidak seperti itu juga, karena kan Rasul juga kan hadis Rasul juga kan, sampaikanlah meskipun hanya satu ayat gitu. Jadi ketika kita sudah memahami walaupun satu ayat, maka kita punya kewajiban untuk mendakwahkan. Nah, tetapi persoalannya dakwah yang seperti apa yang bisa kita lakukan, yang kita sampaikan kepada ya orang-orang terkasih dan sesama manusia ini tadi. Nah, dakwahnya seperti apa gitulah, Mbak Nidar ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Ahzab ayat 21, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada bagi kalian gitu ya, laqad kana lakum, sungguh sudah telah ada gitu bagi kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa? Uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu adalah suri tauladan gitu loh, yang ada, yang sudah pernah, kemudian yang dikerjakan oleh Rasul. Apapun yang ada di dalam diri Rasul, diamnya Rasul, sabdanya Rasul ya, kemudian perbuatan Rasul, ya itu suri tauladan kita gitu loh. Ibaratkan kata Rasul itu adalah Al-Qur'an yang berjalan, kan seperti itu. Nah, ini yang penting sekali kita perhatikan, bagaimana tata cara berdakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mbak Nidar. Nah, jadi memang ternyata dakwah itu bukan hanya kewajiban dari segelintir orang atau kelompok saja ya Ustazah ya. Ya, baiklah pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, sepertinya kita akan break sebentar dan kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Indahnya Islam di LDS TV. Masih bersama saya Nidar Pratini dalam program Indahnya Islam dengan tema Meniti Indahnya Jalan Dakwah, dan tentunya bersama Ustazah Jenny Jasmar. Nah, Ustazah, pemirsa LDS TV tentunya di rumah sudah paham ya, berarti dakwah itu adalah kewajiban bagi semua orang. Nah, namun yang menjadi pertanyaan lagi nih Ustazah, cara dakwah itu bagaimana sih? Karena sebab ya yang beredar nih di masyarakat kita Ustazah, bahwa ternyata dakwah itu hanya kewajiban dari sekelompok pihak saja. Jadi kita tuh ya kalau nggak mau memberitahu yang kebenaran-kebenaran gitu ya, seolah-olah kita nggak punya basic di situ, soalnya bukan lulusan pondok nih, ngapain sih gitu. Kayaknya itu hanya kewajiban orang-orang yang lulus pondok aja nih Ustazah. Nah, jadi bagaimana caranya Ustazah? Nah, iya. Baik Pak Nidar, kan tadi dikatakan di surat Al-Ahzab ayat 21 itu kan bahwa bagi kita tuh sudah ada contoh ya, pada siapa? Pada diri Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau merujuk kembali kepada Rasul SAW gitu ya. Dulu pada saat Rasul berdakwah di zaman di masa itu gitu ya, pada masyarakat Quraisy itu kan Rasul itu sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu kan Rasul itu terkenal dengan kejujuran ya. Maka masyarakat Quraisy saat itu menjuluki ya beliau itu dengan Al-Amin, dengan orang-orang yang jujur gitu, terpercaya. Nah, pada saat itu memang Rasul itu punya kepribadian yang baik banget gitu ya, yang pokoknya tidak ada kecacatan dalam diri Rasul, amanah gitu kan, sehingga masyarakat setempat pada saat itu tuh menghargai Rasul gitu kan, sehingga dijulukinlah sebagai Al-Amin. Nah, namun itu semua gitu ya terjadi berbalik belakang gitu ya, dengan apa yang ketika Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Karena pada waktu Rasul berikan wahyu itu kan Rasul itu merubah
pemikiran-pemikiran masyarakat pada saat itu, gitu kan. Nah, kenapa? Karena pada saat itu ya sangat-sangat bertolak belakang dengan Islam, gitu kan. Agama Islam itu datang untuk menjadi cahaya di dalam kegelapan pada saat itu, ya. Nah, kan Rasul itu kan ummi ya, buta huruf, gitu kan. Artinya kan semua kita ini kan tadinya tidak memiliki keilmuan, ya kan, tetapi karena dibimbing oleh malaikat, maka Rasul menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, Islam ini datang untuk menyelamatkan umat pada saat itu kan sebenarnya. Nah, kemudian karena Islam ini adalah ajaran yang baru, gitu ya, kemudian sangat bertentangan dengan kondisi nenek moyang bangsa Quraisy saat itu, sehingga 180 derajat Rasul itu yang tadinya dihargai, dimuliakan, itu berbalik dibenci, gitu ya. Kenapa dibenci? Karena itu tadi, apa yang diajarkan oleh Rasul itu tidak sesuai dengan apa yang mereka jalankan. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul ini sangat menentang dengan kebiasaan adat budaya mereka. Ya, contohnya mereka pada saat itu kan menyembah berhala, ya kan? Padahal dikatakan innad dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas juga dikatakan qul huwallahu ahad, Allahu somad, ya kan? Tidak ada yang boleh disekutukan. Allah itu ahad, Allah itu satu. Nah, pada saat itu kan mereka menyembah berhala, berarti kan kesirikan itu terjadi, itu ada pada saat itu. Nah, maka Islam itu ketika Rasul diberikan mukjizat itu mereka menentang, bahkan tidak hanya membenci, Rasul juga sampai sempat mau dibunuh, gitu kan. Kenapa? Karena agama Islam itu ajaran-ajarannya tidak sesuai. Kemudian pada saat itu juga ya, interaksi mereka, muamalah mereka itu sangat-sangat rentan dengan hal-hal yang bermaksiat, ya. Contohnya mereka itu sangat rentan dengan riba, ya, itu yang dulu terjadi sampai hari ini terjadi, gitu ya. Nah, Islam itu datang itu untuk membebaskan itu semua. Kemudian belum lagi itu tadi yang menyembah berhala, kemudian riba, kemudian minum-minum keras dan sebagainya, ya. Nah, artinya tadi Mbak Nidar bertanya bagaimana nih cara dakwah Rasul, ya. Dakwah Rasul itu tadi pertama, Rasul itu karena masyarakat hari itu di sana itu sangat jahiliyah, gitu kan, ya, kembali lagi dengan cinta, ya. Dimulailah Rasul itu membentuk kelompok, gitu ya. Yang pertama kan istrinya, kemudian itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Ali, ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu kemudian dari pintu ke pintu kan Rasul juga mendakwahkan. Kemudian setelah Rasul menyampaikan wahyu dari Allah itu kepada para sahabat ini, dan mereka juga yang menerima itu juga ikut mendakwahkan, gitu. Jadi Rasul dapat wahyu disampaikan kepada para sahabat, dan sahabat juga langsung menyampaikan. Nah, begitupun juga kita. Jadi nggak harus nunggu keluar dari pondok hafal 30 juz baru kita berdakwah, kan nggak seperti itu, gitu kan. Karena Rasul juga mencontohkannya sama, gitu loh. Dapat satu persatu kan wahyu itu kan, dapat satu sampaikan sesuai dengan apa yang kita lihat kan pada saat dakwah itu kan, gitu. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa Islam itu kan adalah sebuah kebenaran, ya, datangnya dari Allah. Nah, di surat Al-Anbiya di ayat 98 yang artinya di situ dikatakan sungguh, gitu ya, kamu dikhususkan ini orang-orang kafir, gitu, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya, ke dalam api neraka. Nah, artinya orang-orang yang di luar Islam itu ya orang-orang kafir, gitu loh. Orang-orang yang tidak menyembah Allah itu adalah orang-orang kafir. Berarti orang-orang kafir itu ya ini Allah loh yang menyampaikan dia adalah bahan-bahan api neraka. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Dia tidak berserah diri kepada Allah,
gitu loh. Padahal Rasul itu sudah menyampaikan kepada kita semua sampai hari ini. Seperti itu Mbak Nidar. Iya, jadi kurang lebih cara berdakwah itu adalah seperti yang Rasulullah contohkan ya Ustazah. Nah baiklah pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, sepertinya kita akan break kembali, namun jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama Indahnya Islam di LDS TV. Masih bersama saya Nidar Pratini dalam Indahnya Islam dengan tema meniti indahnya jalan dakwah, dan tentunya masih bersama Ustazah Jenny Jasmar. Nah, baiklah Ustazah, melanjutkan perbincangan kita di segmen sebelumnya tadi, bahwa ternyata dakwah itu adalah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah bawa gitu. Nah, sementara yang menjadi pertanyaan saya dan pemirsa LDS TV di rumah ya, bagaimana sih solusinya agar berdakwah itu menjadi lancar Ustazah gitu? Sebab selama ini nih, sependek pengetahuan saya yang beredar di masyarakat, bahwa berdakwah itu kan memang tadi hanya segelintir orang saja, karena seperti seolah tidak percaya begitu Ustazah. Nah bagaimana sedangkan tadi yang Ustazah bilang, dikatakan di awal tadi bahwa Rasulullah juga berkata, sampaikanlah walau hanya satu ayat saja gitu Ustazah. Jadi solusinya seperti apa nih Ustazah? Ya, nah kembali lagi kan kita harus berdalil ya, ya, Al-Quran yang kita bawa. Di surat Ali Imran itu ya Mbak Nidar, kan di Ali Imran ayat 110 itu kan dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kita ini adalah umat terbaik yang dimana yang terbaik bagi siapa? Bagi manusia. Nah, di sini ditekankan di ayat ini untuk yang sedang kita bahas ini ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya kita itu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan kemudian mencegah yang mungkar. Artinya kita ini mengemban dakwah loh. Ya kan kita disuruh berbuat ma'ruf yang baik-baik dan juga mencegah yang mungkar. Artinya ada amanah di pundak kita untuk berdakwah. Buat siapa saja ya, buat semua umat manusia, khususnya umat muslim kan gitu. Karena Al-Quran memang ditujukan untuk umat muslim kan gitu. Nah, tetapi dakwah ini kita nggak bisa sendiri. Kita harus berjamaah. Kenapa? Kalau kita dakwah sendiri juga itu tidak akan kuat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kan, pada saat beliau pertama mendapatkan wahyu, kemudian beliau juga menyampaikan kepada para sahabatnya, para sahabat juga menyampaikan kepada orang lain, dan kemudian akhirnya berkembanglah sampai hari ini. Jadi dakwah kita itu tidak harus menunggu kita itu tadi punya full dulu ya Ustazah, tankinya baru dakwah gitu ya. Iya. Nah, kalau melihat seperti itu kan, waktu Rasul berdakwah juga kan pamannya kan banyak yang menentang, bahkan pamannya Ali bin Abdullah bin Abi Thalib kan juga sangat-sangat sayang sama Rasul ya, apapun kebutuhan Rasul dipenuhi, bahkan dia jadi bentengnya Rasul gitu. Tapi sampai ajal menjemput kan beliau tidak mau masuk ke dalam Islam. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa kita tidak harus menunggu sampai kita bisa, ataupun kita itu tadi 30 juz ini kita hafalkan, kita pahami dan sebagainya gitu ya. Tapi yang terpenting itu kita walaupun baru dapat kita 1-2 ayat, kita pahami ya, kita sampaikan, karena itu ada beban bagi kita, amanah yang diberikan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian kembali lagi ya, kenapa pentingnya dakwah Islam ini? Karena Islam ini ya bertujuan apa? Memperbaiki, Mbak, memperbaiki dan kemudian meluruskan cara berpikir yang keliru ya. Contoh hari ini, Mbak,
Ya, barusan tadi ngobrol gitu ya, bahwa anak-anak atau pemuda kita hari ini itu sudah tidak berpikir tentang child free lagi ya, child free yang dia menikah tidak ingin punya anak, tetapi ada lebih miris dari itu, mereka tidak mau menikah. Kenapa? Karena merepotkan. Iya, benar. Itu banyak Nah, sekali. padahal Islam itu datang dari Allah, diturunkan menjadi aturan, dan Islam itu sesuai fitrah manusia. Kan rasa cinta itu fitrah bagi manusia, iya kan? Nah, memenuhinya seperti apa? Harus dengan cara yang diajarkan oleh Rasul. Menikah, kemudian memiliki anak itu supaya apa? Supaya Islam ini berkembang lebih luas, kan seperti itu. Makanya Allah dan Rasul itu sangat mencintai orang-orang yang memiliki keturunan yang banyak, kan gitu. Nah, kalau sekarang karena dia itu kerja gitu ya, dia nggak mau repot, nggak mau punya suami, nggak mau punya istri. Ketika hawa nafsunya, sahwatnya itu ada pada dirinya, apa yang dia lakukan? Dia bisa aja beli misalkan gitu, karena dia punya uang. Kan ke orang-orang yang justru malah bukan mahramnya ya. Nah, kan nggak sesuai banget dengan fitrah gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian hal-hal seperti ini bukan lagi sesuatu yang tabu gitu ya, karena di benak-benak atau di pemikiran-pemikiran pemuda kita seperti itu. Nah, ini makanya Islam itu datang untuk menjadi cahaya bagi kita semua. Sangat penting Islam itu berdakwah gitu ya. Nah, kemudian dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah dakwah merubah pemikiran yang tadinya jahiliyah menuju cahaya Islam. Kan sudah pernah terjadi gitu ya, karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya, maka rahmat bagi semuanya gitu loh, tidak hanya kepada kaum muslim saja, umat muslim saja, tetapi rahmat kepada seluruh alam gitu Mbak. Jadi tidak hanya kepada kita sebatas umat muslim, bahkan pepohonan alam semesta itu pun ikut rahmat gitu, Berarti Mbak. memang itulah ya Ustazah solusinya ya. Memang kita harus perlu menyampaikan dakwah-dakwah itu sekecil apapun itu, yang penting itu disampaikan ya Ustazah ya. Karena benar juga sih, kalau kita mau nunggu full dulu ilmu kita, hatam dulu, hafal dulu 30 juz, keburu hancur dulu nih Ustazah dunianya ya Ustazah. Ya baiklah Ustazah. Nah, untuk di akhir nih Ustazah, saya mau tanya sama Ustazah, apakah ada closing statement nih Ustazah dari tema kita pada hari ini, agar pemirsa LDS TV di rumah lebih paham dan sehingga mereka semua bisa menjalankan dakwah ini dengan semangat Ustazah. Iya, baik Mbak Nidar. Dakwah itu wajib, penting, urgent ya, tapi dakwah tidak bisa sendiri. Dakwah harus berjamaah supaya kita kuat gitu kan. Kemudian dakwah yang harus kita pilih adalah dakwah pemikiran ya. Jadi betul akhlak itu harus diperbaiki, tetapi pemikiran kita pun harus diarahkan untuk menuju kepada yang benar. Kenapa? Kepada Al-Quran yang harus kita pahami, kemudian kita kaji. Ya itu saja mungkin Mbak Nidar. Jadi kita harus berdakwah berjamaah, kemudian dakwah yang mendakwahkan pemikiran. Begitu Mbak. Iya, nah baiklah Teh Jenny, Ustazah Jenny Jasmar, dan pemirsa LDS TV di rumah, tentunya berarti kita sudah mengetahui bahwa beban dakwah itu ada di pundak kita semua, khususnya umat muslim ya Ustazah. Nah baiklah pemirsa LDS TV di rumah, tak terasa 30 menit sudah saya membersamai Anda semua dalam program Indahnya Islam. Kami akan hadir setiap hari yang sama dan jam yang sama. Namun tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk tayangan kali ini, dan juga saya mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan dalam penayangan kami dalam tema hari ini. Akhir kata, saya Nidar Pratini dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.